Dan di sini aku udah buat catatan-catatan kecil. Kira-kira apa aja sih yang teman-teman itu bakalan butuhin untuk main kalimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Tapat Marini. Seperti yang teman-teman udah baca di judul dan juga thumbnail dari video ini, aku bakalan ngasih 6 tips cara bermain kalimba. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu kalimba tuh yang ini, atau teman-teman pengen tahu lebih jelas tentang kalimba, teman-teman bisa cek video aku yang ini. Dan bakalan aku terain linknya di atas sini juga. Sini apa sini ya? Sini kayaknya. Ya, pokoknya itu. Dan di sini aku udah buat catatan-catatan kecil. Kira-kira apa aja sih yang teman-teman itu bakalan butuhin untuk main kalimba. Jadi ini tuh benar-benar dari cara aku sendiri. Jadi kayak aku tuh mulai belajar main kalimba tuh kayak gimana ya, walaupun aku nggak yang bisa-bisa banget juga. Aku juga masih belajar untuk main si kalimba ini. Tapi seenggaknya aku semoga bisa membagikan tips ini kepada teman-teman semuanya. Nah teman-teman, supaya lebih jelas kita melihat si kalimbanya ini, aku bakalan ngebuat tampilannya seperti ini saja supaya teman-teman tuh bisa ya itu lebih jelas. Apaan sih Dit? Ya pokoknya gini. Nah langsung saja, karena aku tahu teman-teman pasti udah penasaran banget apa saja sih 6 tips yang Dita berikan untuk mudah bermain kalimba itu. Langsung saja ke tips yang pertama. Nah untuk tips yang pertama ini yaitu teman-teman harus kenali tune dari si kalimbanya. Nah bagi teman-teman yang sudah pernah menonton video aku yang pertama tentang pengenalan kalimba itu, teman-teman pasti tahu kalau tune itu yang ini. Jadi pada dasarnya kalimba ini kan nama lainnya itu piano jempol. Jadi teman-teman itu mainnya pakai jempol tapi kayak piano. Jadi pada dasarnya permainan kalimba ini sama aja dengan piano. Jadi dia ada do, re, mi, fa, sol, la, si gitu. Kayak gitu. Suaraku fals banget ya. Maafkan ye. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya kayak gitu. Teman-teman harus kenali dulu tuntunnya ini. Dan teman-teman juga harus tahu kalau misalnya tune yang lebih panjang itu akan menghasilkan nada yang lebih rendah, dan tune yang lebih rendah itu akan menghasilkan nada yang lebih tinggi, seperti itu teman-teman. Dan sedikit perbedaan antara si kalimba dan piano ini, dia letak tune-nya itu kayak tengah kiri kanan kiri kanan kiri kanan gitu nggak sih? Seperti ini, do-nya di sini, re-nya sebelah kiri, mi-nya sebelah kanan, fa-nya sebelah kiri. Kayak gitu untuk seterusnya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu, harus kenal yang satu itu dulu. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke tips yang kedua. Nah tips yang kedua ini yaitu teman-teman untuk yang masih pemula, yang masih awal-awal belajar tentang kalimba ini, seperti aku juga sih sebenarnya. Teman-teman itu harus cari kalimba yang ada notnya. Maksudnya itu ada tulisannya seperti ini loh. Di sini kan ada 1 C, 3 E kayak gitu. Terus di sini untuk yang bagian keduanya itu ada titiknya, terus ada yang titiknya 2 kayak gitu loh teman-teman. Atau alternatif lainnya, kalau misalnya teman-teman udah terlanjur beli kalimba yang enggak ada tulisannya, teman-teman bisa tempelin stiker yang teman-teman tulis sendiri kayak gitu. Jadi seperti semacam teman-teman tuh ada panduannya yang mana do, re, mi, fa, sol, la, si, do kayak gitu. Itu tips yang kedua. Nah selanjutnya untuk tips yang ketiga yaitu teman-teman bisa nambahin stiker seperti ini. Di sini kan aku ada 5 stiker, ada 5 bagian yang aku kasihin stiker. Jadi cara aku pasang stiker ini sebenarnya aku juga lihat dari video-video yang main kalimba gitu. Pertama aku heran lah, kok mereka masangin stiker ini fungsinya buat apa? Nah di sini aku bakalan jelasin ke teman-teman semuanya. Pertama-tama di sini tuh stikernya tuh ada jeda 22 not gitu.
seperti ini. Lalu apa sih fungsinya? Nah, di sini di samping sini aku bakalan terain pembacaan not dari si kalimbanya ini. Nanti bakalan teman-teman lihat itu ada garis, bukan garis sih sebenarnya, ada warna yang berbeda di C ini atau do ini sama yang B ini itu tuh ada garis yang berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman main sambil lihat not itu kayak gak perlu lihat tulisannya lagi. Bukan gak perlu lihat tulisannya sih, kayak udah ada patokan ininya loh, udah ada patokan notnya yang mana yang harus teman-teman petik. Ya, ini dipetik kan? Ya, kayak gitu. Itu untuk tips yang ketiga ya. Selanjutnya untuk tips yang keempat, teman-teman itu harus panjangkan kuku jempol 1-2 cm. Di sini aku kukunya belum terlalu panjang sih. Kenapa harus dipanjangin? Tapi ini udah lebih panjang daripada kuku-kuku yang lain sih. Nah, kenapa harus dipanjangin? Karena saat bermain kalimba itu suaranya akan bagus kalau misalnya daging jempolnya ini kena sama tunnya ini, terus kena sama jarinya juga. Jadi kayak gini. Jadi bunyinya tuh lebih merdu dan juga lebih nyaring. Nah, teman-teman, selanjutnya aku bakalan ngasih tips yang catatan dulu. Yang kelima. Jadi untuk tips yang kelima ini, teman-teman itu sebenarnya mau nggak mau dituntut untuk menghafalkan notnya, not lagunya. Iya, karena kalau misalnya teman-teman main, kalau menurut aku ya, di saat aku main si kalimba ini sambil aku lihat not, itu tuh kayak sedikit menghambat kayak gitu. Walaupun untuk awal-awal tadi aku udah ngasih tips untuk nempelin si stiker-stikernya ini supaya lebih cepat, lebih mudah untuk dimainkan sebagai patokan, ya kayak gitu. Tapi untuk memperlancar teman-teman, alangkah baiknya teman-teman harus menghafalkan not yang digunakan pada lagu yang ingin kalian cover menggunakan si kalimba ini, seperti itu teman-teman. Jadi supaya lebih lancar aja gitu. Lanjut ke tips yang keenam atau tips yang terakhir, yaitu teman-teman harus banget rajin-rajin latihan. Ya, ini adalah cara tips bermain yang sangat umum. Iya benar, karena semakin teman-teman rajin latihan bermain kalimba, semakin lancar jari-jari kalian untuk memetik si kalimbanya, dan juga semakin cepat juga teman-teman membaca not antara mata dan tangan itu. Kadang udah nggak usah lihat notnya lagi, udah hafal kayak gitu. Jadi teman-teman harus latihan bermain si kalimbanya ini. Jadi teman-teman bisa lancar-lancarkan jari teman-teman kayak main do re mi fa sol la si do, atau mungkin lagu-lagu yang gampang dulu kayak gitu, atau mungkin teman-teman mau mulai latihan dengan per lagu seperti yang kita lakukan, itu juga boleh. Jadi kayak sesuai kesenangan teman-teman aja. Misalnya lagi senggang nih, rebahan, sambil main kalimba kayak gitu ya. Itu seperti yang aku lakukan sih. Jadi kadang lagi rebahan gak tau ngapain, lihat kalimba nganggur, ya udah ngambil kayak gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman tuh nyempatin waktu buat latihan biar lebih lancar lagi main kalimbanya. Seperti itu teman-teman. Kira-kira itu saja tips-tips bermain kalimba, tips-tips mudah, tips-tips cepat, ya pokoknya itu tips-tips agar bisa bermain kalimba. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini, atau bisa lebih cepat juga bermain kalimbanya. Mungkin bisa ngalahin Dita juga, orang Dita baru belajar juga. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Semoga kita makin hebat lah bermain kalimbanya, seperti itu teman-teman. Terima kasih karena teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat memberikan informasi lebih dan pengetahuan lebih dan manfaat buat teman-teman semua tentunya. Dan Dita bakalan senang banget kalau misalnya teman-teman mau tulis di kolom komentar kira-kira enaknya setelah video ini diupload aku harus buat video apa lagi. Dan seperti itu saja video yang dapat Dita sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.